Baik teman-teman, saya akan mulai pembelajaran kita hari ini terkait dengan materi yaitu rekayasa pondasi dengan topik bahasan pondasi bor atau borpel di bagian pertama. Nah, rekan-rekan kemarin sudah belajar terkait dengan pondasi pancang, gitu ya. Nah, kali ini kita akan belajar pondasi bor. Apa bedanya dengan pondasi pancang? Apa kelebihan kekurangannya pondasi bor dibandingkan pancang gitu ya. Nah, kita akan pelajari di bagian pertama ini. Jadi nanti definisi, jenis, kemudian perhitungan dari pondasi bor. Ini apakah sama dengan pancang kemarin atau beda? Seperti apa akan kita pelajari. Nah, nanti di bagian 2 itu terkait sama dengan yang kemarin yaitu pelaksanaan, kemudian metode pengawasannya. Nah, ini seperti apa? Beda dengan pancang seperti apa kita akan pelajari nanti di bagian kedua. Nah, untuk kali ini kita akan pelajari terkait dengan teorinya terlebih dahulu. Nah, target kita hari ini setelah teman-teman nanti mengikuti pembelajaran, itu diharapkan nanti teman-teman bisa menjelaskan definisi dan jenis dari pondasi bor. Kemudian yang kedua menjelaskan konsep perencanaan atau perancangan pondasi bor itu seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah melakukan perhitungan daya dukung dari pondasi bor, termasuk daya dukung tiang tunggalnya, daya dukung kelompoknya, termasuk ngitung efisiensi grupnya. Gitu teman-teman harus sudah bisa. Oke ya, saya lanjutkan. Oke, dari definisi yang perlu kita jelaskan atau perlu kita pahami, yang dimaksud pondasi bor atau borpel itu apa? Yaitu suatu pondasi yang dipasang dengan cara mengebor tanah. Nah, kalau kemarin pondasi pancang teman-teman ya, yang dilakukan adalah materialnya sudah ada, kemudian dipukul atau dipancangkan ke dalam tanah sampai si pondasi pancangnya itu masuk sesuai dengan kedalaman yang direncanakan. Berbeda dengan pancang, kalau bor ini caranya adalah dibor dulu tanahnya dengan diameter tertentu sesuai desain ya, hingga mencapai kedalaman yang telah ditentukan. Nah, baru kemudian nanti tulangan bajanya ini dirakit dan dimasukkan ke dalam lubang bor tersebut. Selanjutnya dilakukan pengisian material beton. Jadi betonnya dicor di tempat gitu ya, ke dalam lubang tersebut ya teman-teman. Jadi ini dibor. Ini alat bornya, nanti kita pelajari lebih detail di metode pelaksanaan. Kemudian setelah dibor, dibersihkan lubangnya sampai kedalaman yang direncanakan, dimasukkan tulangannya. Ya teman-teman. Nanti baru dilakukan pengecoran. Nah, pengecorannya juga khusus. Tidak seperti kita ngecor balok dan kolom yang ada di ketinggian selevel dengan kita ya. Ini kan ketinggiannya bisa sampai minus 100 meter atau 60 meter tergantung desain. Nah, beton ini kan nggak boleh langsung dituangkan dari atas ke bawah, nanti terjadi yang namanya segregasi atau pemisahan antara agregat kasar, kerikilnya itu pisah sama si agregat halus dan pastanya. Kalau nanti terjadi pemisahan itu nanti keropos. Nah, caranya gimana nanti kita jelaskan di bagian 2. Nah, pondasi bor ini digunakan apabila lokasi pekerjaan memiliki sifat tanah yang cenderungnya kokoh dan stabil, sehingga memungkinkan untuk membentuk lubang yang stabil dengan mesin bor gitu ya. Jadi harapannya tanahnya ini adalah stabil dulu, kokoh, sehingga kalau kita ngebor dinding-dinding bornya itu nanti nggak runtuh gitu ya. Kalau runtuh ini kan nanti tidak bisa kita lakukan pengecoran ke tahap berikutnya. Kemudian jika tanah mengandung air atau kondisinya tidak stabil atau tidak kokoh tadi ya, setelah dilakukan pengeboran, maka bisa dilakukan dengan menggunakan pipa besi atau casing untuk menahan dinding lubang, dan kemudian nanti pada saat sambil kita ngecor gitu ya, pipa besi tersebut ditarik ke atas. Nah, ini juga bisa teman-teman. Atau setelah kita ngecor sebelum setting betonnya gitu ya, si casing ini nanti sambil diangkat ke atas. Oke. Nah, ini contohnya di sebelah kanan nih teman-teman. Nah, ini kan casingnya. Jadi casing kalau yang tipe tadi tidak tanahnya stabil, tinggal dibor aja tidak masalah. Tapi kalau tanahnya tidak stabil, ini dimasukkan dulu dengan vibrohammer gitu ya.
Vibrohammer itu yang alat untuk mancang seatpile kemarin kita jelaskan di sebelumnya. Dia digetarkan masuk, setelah masuk baru kita bor, gitu ya. Nah, dengan harapan kalau sudah ada casing berarti tanah kiri kanannya tidak akan runtuh. Kita bor, kemudian kita masukkan tulangan, kita cor sambil nanti setelah pengecoran ini ditarik ke atas dengan divibrasi atau digetarkan lagi, gitu ya. Oke, pada tanah yang keras dan batuan lunak, dasar tiang ini dapat dibuat menjadi yang dimensinya lebih besar, sehingga mampu menahan tahanan dukung ujung yang juga jauh lebih besar, gitu ya. Kalau kita temukan tanah di ujungnya ini yang stabil atau bagus gitu ya, tanah keras atau batuan lunak, kita bisa perbesar dimensi di bawah ini, gitu ya. Ujung tiangnya dibesarkan sehingga nanti harapan kita kalau kita ngitung daya dukung ujung kan luasan permukaan ujung kalikan tahanan ujung dari tanahnya gitu ya. Tahanan dukungan ujung dari tanah. Nah, ini kalau kita lebarkan atau kita besarkan otomatis nanti daya dukungnya juga akan meningkat. Ini tidak bisa kita dapatkan di tiang pancang. Ya, kalau tiang pancang kan lurus. Nah, kalau dengan tiang bor kita bisa dapatkan seperti ini. Juga pondasi bor ini sangat cocok dipakai apabila keadaan di sekitar lokasinya sangat terbatas dan banyak berdiri bangunan-bangunan. Ya, kalau di sekelilingnya ini sudah banyak bangunan, kemudian banyak aktivitas penduduk, rumah-rumah, masyarakat, ini lebih cocok karena tidak menimbulkan efek getaran dan tidak se-ekstrim getaran maupun kebisingan kalau kita lakukan dengan metode pancang. Ya teman-teman, jadi ini lebih aman. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini metodenya saya singgung sekilas, nanti kita akan pelajari lebih lanjut di bagian kedua. Jadi kita punya alat bor gitu ya teman-teman. Kita setting alat bornya di lokasi titik yang akan kita rencanakan gitu ya. Nah, ini nanti kalau memang dibutuhkan casing, berarti casing tadi harus dimasukkan dulu ya teman-teman dengan alat vibrohammer tadi. Tapi kalau enggak ya ini langsung kita lakukan drilling, pengeboran gitu ya. Nah, selanjutnya ini kasusnya dengan casing ya teman-teman. Mungkin tanah di atas ini tidak stabil sehingga runtuh. Mungkin tanah yang coklat ini cukup stabil sehingga tidak diperlukan casing yang di sisi bawahnya. Nah, ini setelah pengeboran dan pembersihan lubang gitu ya. Selanjutnya dimasukkan tulangan yang sudah kita rakit ke dalam lubang ini. Nah, sistemnya untuk pengecoran karena tidak diizinkan kita ngecor menuang langsung dari atas sampai bawah gitu ya. Dan juga kadang terpengaruh oleh muka air gitu ya. Kalau kita tuang dari atas kemudian kena muka air, nanti kan si betonnya ini cenderungnya nanti jadi buyar, tidak bisa menyatu gitu ya. Nah, makanya sistemnya adalah dengan sistem tremi. Tremi ini adalah suatu pipa yang kita masukkan sampai ujungnya si bor, kemudian kita tuang beton di atasnya. Nah, dengan beratnya beton ini nanti akan mengisi rongga-rongga yang ada, bahkan air pun nanti akan terangkat ke atas. Nah, si tremi ini nanti kita naikkan seiring dengan kenaikan muka betonnya, sehingga airnya juga keluar, lumpur-lumpur juga keluar, sehingga yang terisi adalah harapannya beton. Gitu ya. Nah, nanti setelah pengecoran berakhir, tidak lama setelah pengecoran dilakukan, ini casingnya diangkat kembali dengan vibrohammer tadi gitu ya teman-teman. Nah, ini sekilas terkait dengan metode pengeboran atau metode pondasi tiang bor. Oke, keuntungan dan kerugian penggunaan tiang bor ini kira-kira apa jika kita bandingkan dengan tiang pancang? Kita coba bahas dulu keuntungannya. Yang pertama adalah pemasangan tidak menimbulkan gangguan suara, kebisingan ya, dan juga getaran yang membahayakan bangunan sekitarnya dan juga mengganggu dari masyarakat. Nah, ini bisa kita atasi atau kita minimalisir dengan tiang bor. Yang kedua, mengurangi kebutuhan beton dan tulangan dowel pada plat penutup tiang atau bor atau pelcap. Nah, itu ya teman-teman. Kemarin sudah belajar kalau tiang pancang ketika sudah selesai kan kita potong tuh. Kita potong. Setelah kita potong untuk menyambungkan ke pelcap kan kita harus memasukkan tulangan ke bawah kemudian kita cor gitu kan teman-teman sejauh 1-2D. Nah, ini kan cukup menyita juga beton dan tulangan dowelnya sehingga ini dengan bor karena tulangnya sudah sampai atas dia tidak perlu tambahan tulangan lagi. Juga kolom nanti dapat secara langsung diletakkan di atas puncak tiang bornya. Misalkan alat tiang bornya cuma satu gitu ya.
di atasnya langsung kolom, itu juga bisa. Kemudian 3, kedalaman tiang dapat divariasikan. Nah, kedalaman ini keuntungannya dibandingkan pancang. Kalau pancang ketika kita sudah mencapai tanah keras gitu ya, kita paksakan yang nanti takutnya dikhawatirkan si materialnya akan rusak. Nah, kalau bor ini misalkan kita ingin memperdalam sampai memang benar-benar tanah keras sampai batuannya, ini memungkinkan gitu ya. Sehingga kedalaman bisa divariasikan tergantung kebutuhan kita. Sampai tanah kerasnya, sampai batuannya, atau hanya sampai tanah yang mencukupi daya dukung, itu sangat bisa divariasikan. Kemudian yang keempat, tanah dapat diperiksa dan dicocokkan dengan data lab. Nah, jadi sebelum kita melakukan perancangan kan biasanya kita melakukan uji pendidikan tanah. Kemudian kita lakukan desain perancangan, kita ketemu dimensi dan kedalaman. Kemudian waktu kita aplikasikan di lapangan, kita bisa cross check nih. Ketika ngebor, nanti kita cocokkan data di lab ini dengan kondisi di lapangan sama atau tidak. Mungkin kan lokasinya bergeser ya, antara kita nguji tanahnya dengan aplikasi titik tiang pancangnya atau tiang bornya di lapangan. Ini bisa kita cross check. Nah, kemudian yang kelima, tiang bor dapat dipasang menembus batuan. Sedang tiang pancang akan kesulitan bila pemancangan menembus lapisan batu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi di poin ketiga, kedalaman yang dapat divariasikan. Ini bisa sampai menembus batuan, tergantung kekuatan dari si mata bornya. Nah, lain halnya kalau pancang pasti tidak bisa menembus lapisan batuan. Yang keenam, diameter tiang memungkinkan dibuat besar. Bila perlu ujung bawahnya itu juga bisa diperbesar untuk mempertinggi kapasitas daya dukung gitu ya. Nah, diameter bor ini bahkan sekarang sudah sampai ada yang 2-3 meter gitu ya, tergantung dari si mesin bornya. Nah, kalau si tiang pancang kan paling sekarang 1,2 meter itu yang paling besar, karena terkait dengan untuk mobilisasi alat angkut ke lapangan dan juga untuk ngangkat ketika dia memancangkan, dan juga hammernya harus yang besar. Nah, itu terbatas untuk tiang pancang. Kalau tiang bor bisa dibuat sangat besar. 7, tidak ada resiko kenaikan muka tanah. Nah, ini kalau dipancang kemarin ya teman-teman, kalau tanah dengan tiang yang ujungnya dikasih sepatu atau pejal gitu ya, itu kan kita pancangkan, khawatirnya tanah di sekitarnya nanti akan naik karena terdesak oleh material tiang pancang. Nah, kalau beton ini dengan dibor gitu ya, tiang bor, dia tidak ada resiko kenaikan muka tanah, sehingga bangunan di sampingnya juga aman. Kalau dengan tiang pancang dikhawatirkan ada kenaikan, bangunan di sebelahnya bisa retak. Oke. 8, penulangan tidak dipengaruhi oleh tegangan pada waktu pengangkutan dan pemancangan. Nah, ini penulangan kalau dipancang kan harus diperhatikan pada saat kritisnya adalah ketika dia diangkat dan ketika dia dipancangkan, gitu ya teman-teman. Nah, kalau bor ini karena dia tidak diangkat dan tidak dipancang, sehingga tulangan ini jauh lebih efektif disesuaikan dengan kebutuhan kita. Hanya untuk menahan beban akibat gaya luar atau gaya struktur di atasnya. Oke, saya lanjutkan. Kerugiannya apa? Tadi keuntungannya sudah kita jelaskan cukup banyak. Nah, ini kerugian juga harus kita perhatikan supaya kita bisa antisipasi. Yang pertama adalah pengecoran borpel ini dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Nah, kalau teman-teman ngebor dan ngecornya pada saat kondisi hujan, ini akan berpengaruh. Kita tidak bisa maksimal dengan dibandingkan apabila kondisinya terang gitu ya. Kemudian yang kedua, pengecoran beton agak sulit bila dipengaruhi oleh air tanah. Karena nanti mutu beton ini akan lebih sulit dikontrol gitu ya. Jadi kalau borpel ini karena dibor sampai kedalaman tertentu, nanti kadang ada muka air tanah. Nah, ketika ngecor harus diperhatikan metodenya supaya mutu beton kita juga tidak drop karena mungkin keropos atau tercampur dengan lumpur dan lain sebagainya. Mutu beton hasil pengecoran bila tidak terjamin keseragamannya di sepanjang badan tiang, ini mengurangi kapasitas daya dukungnya, terutama bila tiang bornya cukup dalam. Jadi ini tadi mutunya apabila jelek, ada campuran lumpurnya, ada yang keropos, nanti akan mempengaruhi nih teman-teman dari kapasitas daya dukung. Nah, kalau pancang kan sudah terkontrol dia, kualitasnya pasti bagus dari ujung atas sampai bawah. Nah, kalau kita cor di lapangan, ada air, ada lumpur, takutnya ada yang keropos di bagian tengah atau di ujung, ini akan mempengaruhi
daya dukung, gitu ya. Tapi gimana caranya untuk mengantisipasi itu nanti saya jelaskan di bagian 2 termasuk untuk kontrol mutunya. Itu bisa kita kendalikan atau kita kontrol. Oke, yang keempat, pengeboran dapat mengakibatkan gangguan kepadatan bila tanah berupa pasir atau tanah berkerikil. Nah, ini kadang kondisinya kalau kita ngebor tanahnya itu pasir atau kerikil atau yang kadang ada boulder gitu ya. Kita hanya ingin ngebor posisi itu, tapi kadang terkena batu atau boulder gitu ya. Itu nanti dia akan merusak malah di sekeliling dari lokasi yang akan kita bor. Karena batunya tadi mungkin meruntuhkan tanah atau dia ikut berputar gitu ya. Sehingga nanti akan mengganggu kepadatan tanah di sekitarnya yang seharusnya diameternya lurus bagus, tapi karena terbentur oleh boulder dan lain sebagainya malah nanti diameternya menjadi membesar gitu ya. Oke, 5, air yang mengalir ke dalam lubang bor dapat mengakibatkan gangguan tanah sehingga mengurangi kapasitas daya dukung. Nah, ini juga harus diperhatikan adanya aliran air gitu ya. Di mekanika tanah kita sudah belajar aliran air dalam tanah gitu ya. Ketika nanti ada aliran air yang masuk ke dalam tanah dan kemudian kita lakukan pengecoran pada tiang atau lubang bor gitu ya, nanti akan mengganggu dari settingnya si beton. Nah, ini harus diperhatikan oleh teman-teman bagaimana caranya kita untuk mengantisipasi ini. 6, akan terjadi tanah runtuh jika tindakan pencegahan tidak dilakukan, maka dipasang biasanya temporary casing untuk mencegah terjadinya kelongsoran gitu ya. Nah, ini juga harus diperhatikan ya, pada saat kita memasukkan si baja tulangan, kemudian ngecor, kalau kita tidak hati-hati atau kita tidak treatment nanti takutnya longsor. Nah, kalau longsor, nah nanti malah mengisi dari lubang bor sehingga nantinya tidak lagi efektif atau tidak lagi tiang bor kita itu sesuai dengan yang direncanakan. Nah, itu kira-kira kerugian dan keuntungan dari tiang bor dibandingkan dengan tiang pancang. Saya lanjutkan. Jenis dari pondasi bor itu kira-kira apa? Kalau kemarin kan pondasi pancang kita bisa bagi dari materialnya, kemudian dari bentuknya gitu ya. Nah, kalau tiang bor ini secara material pasti dia dari beton bertulang kebanyakan. Bentuknya pun rata-rata adalah lingkaran. Nah, yang membedakan apa kira-kira? Jadi yang pertama, jenis pondasi bor berdasarkan mekanisme transfer beban ke dalam tanahnya dapat dibagi menjadi berikut. Jadi yang pertama pondasi bor lurus untuk tanah keras. Nah, ini gambarnya nih ya. Jadi ini hanya pondasinya lurus, lubangnya juga lurus gitu ya, sehingga ketika dicor nanti dia jadi lurus. Ini di bawahnya adalah tanah keras gitu ya teman-teman. Ini tanah yang lunak, yang bawah ini adalah tanah atau batuan yang lebih keras sehingga diharapkan nanti daya dukungnya tercukupi. Yang kedua, pondasi bor dengan ujungnya diperbesar, berbentuk bel. Nah, seperti ini ya. Sama tadi lurus, tapi di bawahnya ini bisa diperbesar. Bentuknya menyerupai lonceng atau bel. Nah, perbesaran ini adalah menggunakan si mata bornya atau drilling augernya bisa diperbesar sehingga di bagian bawahnya ini bisa diperlebar. Harapannya nanti di sini memberikan daya dukung yang lebih tinggi atau lebih besar karena luasannya jauh lebih besar. Yang ketiga, pondasi bor dengan ujungnya diperbesar berbentuk trapesium. Nah, seperti ini ya, selain tadi berbentuk lonceng atau bel, ini juga ada yang sistemnya adalah trapesium. Ini tergantung juga dengan kemampuan si mata bornya seperti apa. Harapannya juga sama, dengan diperlebar ini dia akan meningkatkan daya dukung tahanan ujungnya. Yang terakhir, pondasi bor lurus untuk tanah berbatu gitu ya. Nah, ini hampir sama yang tipe A, hanya ini diteruskan lurus gitu ya, menerus masuk ke dalam batuan. Jadi dengan sistem ini harapannya daya dukung ujungnya ini tidak lagi hanya seluas ini, tapi didukung oleh batuan sebesar yang ada di situ, batuannya berapa gitu ya. Jadi ini menyatukan antara batuan dengan struktur kita. Nah, ini jauh lebih efektif kembali. Oke, saya lanjutkan. Nah, jenis pondasi bor kalau kita lihat dari metode pelaksanaannya. Nah, kira-kira dibagi apa saja? Yang pertama adalah dry method. Dry method adalah metode yang digunakan apabila pondasi bor itu muka air tanahnya jauh berada di bawah dari rencana kedalaman pondasi kita atau dia tidak
dipengaruhi oleh muka air tanah. Nah, ini sehingga kita dalam waktu melakukan pengeboran itu benar-benar kering, tidak tercampur dengan air tanah dan lumpur gitu ya. Yang kedua adalah casing method. Metode ini digunakan apabila lubang bor itu tadi saya jelaskan mudah longsor, tidak stabil. Misalnya tanah pasir yang bersih itu ya, di bawah permukaan air tanah. Kalau tanah pasirnya bercampur dengan clay gitu, malah dia saling mengikat dengan satu lain. Tapi kalau tanah pasirnya cenderungnya bersih, di bawah permukaan air ketika kita bor, dia akan longsor. Sehingga perlu digunakan pipa selubung atau casing. Oke, yang ketiga, wet atau slurry method. Nah, slurry method ini digunakan bila pengeboran melalui muka air tanah. Sehingga lubang bor selalu longsor apabila dindingnya tidak ditahan. Nah, tadi selain dengan casing, itu juga ada metode yang jauh lebih murah, yaitu dengan slurry ini. Slurry adalah ini ya, jadi agar lubang tidak longsor, di dalam lubang bor tadi nanti ketika kita sembari mengebor dan nanti memasukkan tulangan dan mengecor, diisi dengan larutan khusus yang namanya adalah bentonite atau bisa juga dengan larutan polimer. Dia kekentalannya itu lebih kental daripada air, sehingga dia nanti yang mengisi lubang tersebut sehingga menahan tanah-tanah yang ada di sekelilingnya supaya tidak longsor ke lubang bornya. Nah, nanti metode pengecorannya hampir sama dengan yang di depan saya jelaskan dengan tremi tadi, sehingga polimernya nanti yang akan naik gitu ya. Itu ya, teman-teman.